Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Nararia Dananjaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai nilai-nilai kebaikan dan teknik pernafasan pranayama. Adapun sumber pembelajaran yang saya gunakan yaitu dua buah video. Yang pertama berjudul Kick Andy, masih bocah tapi berhati malaikat. Dan video yang kedua yaitu 50 Minutes Pranayama, Do It Yourself, SRMD Yoga. Baik, presentasi kita mulai dengan video pertama yang berjudul Kick Andy, masih bocah tapi berhati malaikat, yang bersumber dari YouTube. Ada berbagai macam nilai-nilai yang diajarkan dalam video tersebut, yang diantaranya berbuat kebaikan bukan datang dari keinginan diri sendiri, melainkan dengan hati yang tulus tanpa pamrih. Kita percaya bahwa Tuhan telah memiliki rencana untuk kita. Berbuat kebaikan sudah semestinya ditanamkan sejak dini, dengan harapan agar sang anak senantiasa bersyukur atas apa yang dimilikinya, serta memiliki rasa empati atau berjiwa sosial yang tinggi. Keterlibatan orang tua dalam mendidik dan membesarkan anaknya menjadi cikal bakal bagaimana karakter sang anak di kemudian hari. Seberat apapun tantangan yang terjadi, apabila dengan tujuan kebaikan, kita harus tetap jalani. Kebaikan tidak senantiasa mengenai materi, melainkan melalui perbuatan sekecil apapun, asalkan tujuannya baik, juga disebut dengan kebaikan. Berbagi kebahagiaan, salah hukumnya apabila berbagi dengan membedakan fisik, latar belakang, dan status sosial seseorang. Berbuat kebaikan sejatinya mudah dilakukan. Kunci untuk membuat kebaikan adalah membiasakan diri berbuat baik. Berbuat kebaikan bisa di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Lingkungan tidak kalah penting mengambil peranan dalam mempengaruhi seseorang untuk berbuat baik. Kepentingan bersama lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Hidup itu tidak selalu tentang terburu-buru dan penuh kesibukan. Kesuksesan tidak selalu tentang uang dan kerja keras. Kesuksesan bisa melalui berbagi dan menikmati perjalanan hidup. Kita harus senantiasa mendukung hal-hal yang bersifat kebaikan, serta usia bukan menjadi alasan untuk menjadi mandiri. Kemudian muncul pertanyaan, adakah yang bisa kita tiru dari video tersebut? Tentu saja ada. Para narasumber yang notabene masih berusia belia bisa menjadi contoh bagi kita bahwa untuk berbuat baik tidak mesti berdasarkan materi. Apapun yang bisa kita perbuat, baik itu bakat maupun minat kita terhadap suatu hal, bisa kita jadikan wadah untuk kita berbuat kebaikan. Lantas, adakah ide-ide yang relevan untuk dilakukan di lingkungan sekitar? Tentu saja ada. Berbuat kebaikan bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Sebagai contoh, apabila kita ingin berbuat kebaikan di rumah, kita bisa membantu orang tua. Dan apabila kita ingin berbuat kebaikan di lingkungan sekolah, kita bisa membantu teman kita dalam mengerjakan tugas-tugas maupun pertanyaan yang belum mereka mengerti. Dan yang ketiga, bila kita ingin membuat kebaikan di lingkungan masyarakat, kita bisa membantu sesama hal sekecil apapun itu. Kemudian lanjut pada video yang kedua dengan judul 50 Minutes Pranayama, Do It Yourself, SRMD Yoga, yang bersumber juga sama dari YouTube. Dalam video ini dijelaskan langkah-langkah melakukan pranayama, dimulai dengan menyatukan hati, duduk pada posisi yang nyaman, jaga agar kepala, leher, dan punggung tegak lurus, menutup mata dengan lembut, dan mengingat tujuan melakukan latihan pranayama. Dengan niat hati yang kuat, tetaplah bernafas dengan lembut dan konsisten. Pada video ini juga dijelaskan bagaimana teknik pernafasan dan pranayama yang terbagi menjadi 3 diantaranya. Pertama, The Yogic Breath. Yang kedua, Bhastrika Pranayama. Dan yang ketiga, Anuloma Viloma Pranayama. The Yogic Breath terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu pernafasan dengan memfokuskan sepenuhnya pada daerah perut. Yang kedua, pernafasan dengan memfokuskan sepenuhnya pada daerah perut dan daerah dada. Dan yang ketiga, pernafasan dengan memfokuskan sepenuhnya pada daerah perut, daerah dada, dan daerah bahu. Pernafasan dengan memfokuskan sepenuhnya pada daerah perut dimulai dengan meletakkan tangan pada bagian kanan perut. Tarik nafas dan rasakan perut terangkat, kemudian hembuskan nafas dan lepaskan sepenuhnya.
Tarik nafas dan hembuskan nafas selama proses pranayama sebelum akhirnya kembali pada posisi semula dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan tangan membentuk posisi Chin Mudra. Istirahatlah sejenak sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Kemudian kedua, pernapasan dengan memfokuskan sepenuhnya pada daerah perut dan daerah dada, dimulai dengan meletakkan tangan pada bagian kanan perut. Tarik nafas dan rasakan perut serta rongga dada terangkat. Hembuskan nafas dan rasakan perut serta rongga dada kembali pada posisi semula. Tarik nafas dan hembuskan nafas selama proses pranayama, sebelum akhirnya kembali pada posisi tangan semula dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan tangan membentuk posisi Chin Mudra. Dan yang ketiga, teknik pernapasan dengan memfokuskan sepenuhnya pada daerah perut, daerah dada, dan daerah bahu, dimulai dengan meletakkan tangan pada bagian kanan perut. Tarik nafas, rasakan perut serta rongga dada terangkat dan angkat bahu. Hembuskan nafas, turunkan bahu dan rasakan perut serta rongga dada kembali pada posisi semula. Tarik nafas dimulai dari daerah perut, dada, dan bahu. Kemudian hembuskan nafas dimulai dari daerah bahu, dada, dan perut. Lakukan selama kurang lebih 3 kali pengulangan. Lalu kembali pada posisi semula dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan tangan membentuk posisi Chin Mudra. Kemudian manfaat dari The Yogic Breath. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas paru-paru dalam melakukan pernafasan. Yang kedua, meningkatkan suplai oksigen dalam tubuh. Kemudian melepaskan ketegangan atau merelaksasikan otot. Menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas. Mencegah stres, serta mempersiapkan diri sebelum melakukan latihan pranayama lainnya hingga meditasi yang lebih dalam. Teknik pernafasan yang kedua yaitu Bhastrika Pranayama. Pada teknik pernafasan Bhastrika Pranayama, persiapkan diri dengan menarik nafas yang dalam sembari mengangkat bahu. Kemudian, hembuskan nafas yang dalam sembari menurunkan bahu. Angkat tangan setinggi mungkin saat mengembuskan nafas dan tarik tangan secepat mungkin sejajar dengan bahu atau membentuk huruf W saat menarik nafas. Lakukan 2-3 kali pengulangan dengan 20 hitungan gerakan dalam setiap latihan. Lakukan relaksasi sebelum melanjutkan repetisi selanjutnya. Setelah melakukan latihan, istirahatlah sejenak sembari merasakan energi atau prana yang menyebar ke seluruh tubuh. Manfaat dari Bhastrika Pranayama ialah menghilangkan penyumbatan dan dahak pada saluran hidung, menguatkan dan membersihkan paru-paru, meningkatkan detoksifikasi tubuh dengan menghilangkan kotoran dalam darah, meningkatkan imunitas tubuh, menguatkan otot perut, membakar lemak perut, dan mengencangkan pinggang, serta memberi energi dan merevitalisasi tubuh serta pikiran. Teknik pernapasan yang ketiga dan yang terakhir yaitu Anuloma Viloma Pranayama. Pada teknik pernafasan Anuloma Viloma Pranayama, persiapkan diri dengan menarik nafas dan menghembuskan nafas secara teratur dan perlahan. Angkat tangan kanan menuju hidung dengan membentuk Nasika Mudra. Lakukan latihan pernafasan dengan menarik nafas selama 4 hitungan, tahan nafas selama 2 hitungan, hembuskan nafas selama 6 hitungan, tahan nafas selama 2 hitungan, dan diulang kembali dengan menarik nafas selama 4 hitungan. Lakukan secara bergantian dengan menutup salah satu bagian hidung, yang kemudian setelah melakukan latihan, istirahatlah sejenak dan bernafas secara normal. Adapun manfaat dari Anuloma Viloma Pranayama yaitu membersihkan dan memurnikan pembuluh darah, saraf, dan saluran energi dalam tubuh, meningkatkan konsentrasi dan memori, mengurangi sleep apnea dan mendengkur, membantu menyembuhkan sakit kepala, migrain, masalah saraf, penyumbatan jantung, dan masalah lambung, serta menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas. Ingat, pada bagian akhir latihan pranayama, satukan kedua tangan di depan dada membentuk namaskar dengan perasaan penuh kasih dan rasa syukur. Setelah merasa tenang, bukalah kembali kedua mata dan akhiri pranayama dengan senyuman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata, perilaku, dan kekurangan saya selama melakukan presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, saya tutup presentasi pada kesempatan kali ini dengan maturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.